Ya, dulu kita lanjut kembali dan di pagi hari ini kita secara online kita akan ikuti dan dengarkan bersama-sama untuk hikmah pagi, kajian pagi kita ya. Kita akan berinteraksi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan SCHI yang akan membahas mengenai tema belas kasih kepada anak yatim. Ya, kita lanjut kembali dan kita akan terhubung bersama, kita sudah terhubung bersama Ustadz kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, Ustadz silakan Ustadz untuk memberikan tasfiyah atau kajian pada pagi hari ini. Diatur Ustadz. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saudara Muhtaramin, pemirsa perempat daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali dapat bertemu di ruang siar pemirsa. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan itu beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempat RRI, izinkan kami melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini kita sampai pada bab 33 berkenaan dengan berbelas kasih kepada anak yatim. Perintah dari Al-Quran berkenaan dengan menyantuni, bersikap kasih, sayang kepada kaum du'afa, lebih khusus kepada anak yatim. Banyak sekali kita temukan ayat-ayatnya. Di antaranya misalnya di dalam surah Al-Hijr ayat 88, Allah sampaikan wahfir janahaka lil mu'minin. Dan hendaklah kalian berendah hati di hadapan orang-orang yang mukmin. Kemudian di surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap anak yatim, janganlah kalian berperilaku sewenang-wenang, berkata yang kasar, dan sedangkan kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik mereka. Bahkan di dalam surah Al-Ma'un kita diingatkan oleh Allah dengan kalimat statementnya ara'aital ladzi kadzibu fiddin, tahukah kalian siapa mereka yang mendustakan agama, fadzalika alladzi yadluqul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Itu orang-orang yang hardik pada yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang yang miskin. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, itu beberapa ayat yang menceritakan tentang perintah dari agama untuk bersikap baik kepada mereka kaum du'afa, wabil khusus kepada anak yatim. Izinkan saya melanjutkan kajiannya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama adalah berkenaan dengan sikap kepada orang-orang yang lemah, dan Rasul menunjukkan pembelaan terhadap orang-orang yang lemah. Hadis yang pertama dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. An Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafar. Suatu saat kami berenam bersama Rasulullah. Kemudian ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah di satu tempat dengan sekelompok orang musyrik. Faqala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini posisinya masih di Mekah. Orang-orang musyrik Mekah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utrud haula la yajtari'una alaina." Tolong engkau usir mereka karena mereka tidak selepel dengan kami, tidak pantas kalau kami berdekatan dengan mereka. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammiha." Saat itu kami yang berenam itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku dengan Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari suku Huzail, kemudian Bilal dan dua orang yang aku tidak sebut namanya. Jadi empat orang yang disebut namanya, tiga orang terutama yang disebut namanya ini Sa'ad bin Abi Waqqas, Mas'ud dan Bilal. Ini kan adalah orang-orang, Ibnu Mas'ud adalah orang-orang yang
fapa, orang yang miskin, orang yang lemah, yang masuk awal Islam dan tinggal di Mekah. Jadi mereka tidak memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak dipandang mulia bagi orang-orang bangsawan Quraisy Mekah waktu itu. Nah, ketika Rasul berkumpul dengan orang-orang Quraisy, mengajak beberapa orang sahabat yang pertama kali masuk Islam ini, kata orang-orang Quraisy, kau baik yang ngobrol dengan kami. Kalau ngomong ini tidak usah suruh pergi jauh-jauh, tidak pantas kami dekat-dekat dengan mereka. Apa bi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya. Pada mulanya Rasul merasa berat untuk melakukan itu, tidak mau mengusir sahabat-sahabat yang lain itu. Namun karena kepentingan Rasul menyampaikan dakwah, akhirnya Rasul sepertinya terpaksa dan sepertinya ingin mengikuti saran dari orang-orang musyrik Quraisy tadi. Karena kalau seandainya Rasul tidak nyuruh sahabat-sahabat yang apa ini untuk berlalu, orang-orang musyrik tidak mau diajak bicara oleh Rasulullah. Maka saat itulah fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan salah satu ayatnya, bunyi ayatnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Janganlah engkau mengusir mereka-mereka yang memanggil Tuhan dalam keadaan pagi dan sore hari, hanya semata-mata mengharapkan pandangan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini ada beberapa benang merah yang dapat kita ambil. Yang pertama, memang yang masuk Islam awal-awal di generasi periode pertama Makkah adalah memang generasi fakir, gitu. Dan justru mereka lah orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah dan lebih mempercayai Rasulullah. Maka kita sebagai seorang Muslim wajib menghormati orang-orang saleh dan jangan sampai menyakiti hati mereka, dan jangan sampai, karena kalau kita menyakiti hati mereka tentu akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap hormat kita kepada sesama manusia harus dilandasi oleh keimanan dan amal saleh, bukan karena harta, kedudukan, pangkat, apalagi yang semuanya bernilai materi. Bukan itu standar kemuliaan di sisi Allah. Karena Allah sampaikan dalam banyak ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yang paling sempurna takwanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, bahwa dalam konsep Islam mengenal istilah egalitarianisme, bahwa semua kita sama di hadapan manusia, sama di hadapan Tuhan, sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, itu sikap kesetaraan manusia. Dan banyak kita temukan di dalam praktik ibadahnya umat Islam, betapa Islam menjunjung kesetaraan bagi pengikutnya. Bagaimana ketika kita melaksanakan sholat, siapa yang datang lebih awal, maka mereka berdiri di saf yang paling depan. Bukan karena ukuran ilmu, bukan karena ukuran pangkat, bukan ukuran harta yang menyebabkan mereka bisa menentukan barisan di dalam safnya. Kemudian dalam ibadah haji, ketika mereka sudah berpakaian ihram dalam proses menuju puncak haji, saat berwukuf di padang Arafah, tidak ada yang membedakan kedudukan dunia membuat mereka bisa lebih saat wukuf di padang Arafah. Semuanya sama, bersimpuh di atas pasir, walaupun sekarang sudah dipasangi dengan hambal dan kasur dan lain sebagainya, tapi semuanya sama, berada di satu tempat di padang Arafah yang menjadi merupakan puncak haji. Tidak ada beda antara rakyat jelata dengan pemimpin, tidak ada beda antara orang kaya dengan orang miskin. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Maka tidak boleh membeda-bedakan antara satu manusia dengan satu yang lain karena perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan yang bersifat duniawi. Dan itulah salah satu bentuk keuniversalitasan Islam, karena memang Islam rahmatan lil alamin. Pemirsa Prophet RRI Palembang yang kami cintai, kami gembakan. Kemudian hadis yang kedua bercerita tentang perilaku dan sikap baik yang harus kita jaga. Jangan sampai berkata hal-hal yang buruk kepada orang
orang yang mungkin kita nilai buruk, tapi sebenarnya perkataan kita tadi bisa-bisa menyakiti hati mereka. Hadis riwayat Abi Hurairah A'idin ibni Amr al-Muzani. Riwayat dari Abu Hurairah namanya adalah A'id ibni Amr al-Muzani. Wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu. Dia adalah termasuk salah seorang di antara sahabat Ansar yang ikut bai'ah Ridwan. Bai'ah Ridwan ini adalah orang-orang Madinah, orang-orang Madinah yang pertama kali masuk Islam sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Mereka pergi haji ke Mekah, kemudian berjumpa dengan Rasulullah dan berbaiat kepada Rasulullah, mengakui Nabi sebagai Nabi dan masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke Madinah sebelum Rasul menyusul mereka kemudian di tahun hijrah. Nah, Abu Hurairah ini berkata bahwa anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal bin Abarid. Setelah proses Fathu Mekah dan lain sebagainya, Abu Sufyan ini kan masuk Islam ketika peristiwa Mekah berhasil ditaklukkan. Nah, suatu saat ketika Salman Al-Farisi, wa Suhaib dan wa Bilal sedang duduk-duduk dengan beberapa orang, tiba-tiba lewat di hadapan mereka Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah. Faqalu, maka para sahabat bersama 3 orang tadi berkata, membicarakan Abu Sufyan, ma akhazat suyufullah min aduwillahi ma akhazat. Sayang nian pedang Tuhan kemarin itu meleset, tidak kena dengan mu'min. Jadi pemirsa berpada dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, menariknya ini kita menceritakan perilaku manusia agar menjadi pengajaran untuk kita bahwa ternyata para sahabat pun ada kekesalan dalam hati, ada dendam. Nanti saya lanjutkan dulu hadisnya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, setelah lewat Abu Sufyan tadi, jadi seolah-olah para sahabat nih ngomong, nyesel nian ngapalah sebelum masuk Islam dulu Abu Sufyan tidak mati baik dalam peperangan. Kenapa? Karena Abu Sufyan ini kan termasuk di antara bangsawan yang paling benci dengan Islam, yang paling benci dengan Rasulullah. Berapa kali menjadi pemimpin perang, menjadi provokator, menyebabkan perang melawan Rasul di Madinah. Namun dia selalu selamat dalam peperangan itu, tidak sampai meninggal. Sampailah peristiwa Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah, ke-8 Hijriah. Kemudian penduduk Mekah terpaksa masuk Islam, termasuklah Abu Sufyan masuk Islam. Nah, ketika sahabat ini menyaksikan itu, ngomong, sayang nih dia tidak mati baik dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka mungkin ada pengalaman yang buruk, mungkin ada dendam, mungkin keluarga mereka ada yang terbunuh dalam peperangan yang dilakukan oleh Abu Sufyan kepada kaum muslimin. Nah, ketika mereka lalu seperti itu, Abu Bakar lewat, Sayyidina Abu Bakar lewat, kemudian aku menceritakan bahwa kami barusan ngomong ke Abu Sufyan seperti hal tadi. Maka kata Abu Bakar, ataquluna hadza asy-syaikh Quraisy wa sayyiduhum. Bagaimana mungkin kamu berani mengatakan seperti itu, padahal orang tadi, syekh tadi, Abu Sufyan tadi adalah bangsawannya Quraisy dan dia adalah pemimpin di antara tokoh utama dari Quraisy. Nah, setelah Abu Bakar bertanya kepada para sahabat yang membicarakan Abu Sufyan tadi, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu faqala. Kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Para sahabat membicarakan Abu Sufyan dan Abu Bakar seolah-olah Abu Bakar itu kan menyayangkan perkataan para sahabat tadi, ngomongnya Abu Sufyan tadi. Faqala, maka Rasul Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan dengan teguran kamu tadi engkau akan menyebabkan para sahabat yang membicarakan Abu Sufyan tadi bakal marah dengan kamu. Lain kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Kalau sampai engkau menyebabkan mereka marah gara-gara perkataanmu tadi, maka sungguh engkau telah menyebabkan Tuhanmu membenci kepadamu, marah kepadamu. Mendengar perkataan tadi, akhirnya Abu Bakar sadar, fa'atahum, datang menemui para sahabat yang dia berkata tadi, faqala, maka Abu Bakar
kita tuh minta maaf lah, minta syukur dengan sahabat tadi. Ya akhwatu, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah perkataan aku tadi dapat menyebabkan kalian marah? Qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. La, kamu tidak menyebabkan kami marah pun kalau seandainya ada salah, semoga Allah mengampuni dosa. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa perempuan daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, saya ceritakan tadi di tengah. Ini hadis ini menarik untuk kita bahas. Mengapa? Karena di satu sisi para sahabat ini kan orang yang awal-awal, orang yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka tahu apa yang terjadi di dalam proses memperjuangkan Islam, betapa banyak peperangan yang mereka lalui, betapa banyak pengorbanan yang sudah mereka lakukan mempertahankan Islam sehingga akhirnya Islam besar di Madinah dan kemudian berhasil menaklukkan Mekah. Dan mungkin saja ada di antara keluarga mereka, saudara mereka, orang tua mereka, sahabat-sahabat mereka yang meninggal dalam peperangan melawan orang-orang musyrik yang orang benci dengan Islam waktu itu. Nah, tiba-tiba setelah dalam proses Mekah berhasil ditaklukkan, ada pemimpin di antara orang-orang yang dulu memerangi mereka selamat, tidak mati dan masuk Islam. Jadi muncul sifat manusiawi di dalam diri para sahabat, ngomong ngapu tidak mati baik wong ini, ngapu kan wong ini lagi menyebabkan peperangan yang menyebabkan saudara-saudara kita meninggal. Nah, ketika ini kan perilaku sifat dasar manusiawi. Kemudian Abu Bakar yang merupakan penduduk Makkah asli dan beliau tahu kemuliaannya Abu Sufyan karena pemirsa perempuan daerah di Palembang. Jadi ketika Rasulullah datang menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, kata Rasulullah, hari ini para orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah itu kan takut semua. Kenapa? Karena selama ini mereka diperangi, tahu-tahu sekarang Rasul datang dengan pasukan membawa senjata. Kalau mereka melawan pasti mati galau. Karena jangan-jangan Rasul akan melakukan balas dendam hari ini atas perbuatan mereka selama ini. Apa kata Rasulullah? Al-yawma yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Kami datang untuk melaksanakan haji, kata Rasulullah. Tapi kalau seandainya kamu ngalangi kami dengan mengangkat senjata, pasti akan terjadi peperangan. Kata Rasulullah, agar jangan terjadi pertumpahan darah hari ini, yang tidak senang dengan Islam silakan keluarlah dulu dari Mekah, sementara kami melaksanakan haji, atau kamu berdiam di rumah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada tiga rumah pemimpin bangsawan Quraisy Mekah yang kata Rasulullah, kalau kamu memang tidak galak keluar, kamu mantap-mantap di rumah tiga wong bangsawan ini, tidak kami ganggu, tidak kami paksa masuk Islam dan tidak kami ganggu. Nah, salah satu rumah yang disebut adalah rumah Abu Sufyan. Kalau kamu masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, kamu tidak akan diganggu. Itu menunjukkan bahwa Rasul pun tetap menghormati Abu Sufyan. Mengapa? Karena dia memang bangsawan dan tokohnya orang Quraisy. Nah, akhirnya karena sikap baik Rasulullah itulah yang menyebabkan orang-orang Mekah tunduk dan masuk Islam dengan sukarela. Nah, ketika peristiwa para sahabat yang membicarakan Abu Sufyan ini terdengar oleh Abu Bakar tahu sikap Rasul yang memuliakan Abu Sufyan, ngomong, kau mana kamu ngomong model itu, padahal Rasul sendiri memuliakan orang ini, dia adalah tokoh dari bangsa Quraisy, tokohnya orang Mekah. Setelah ngomong model itu, Abu Bakar balik nemu Rasulullah cerita. Kenapa kata Rasulullah, Abu Bakar, jangan-jangan gara-gara omongan kau tadi menyebabkan menyebabkan para sahabat yang kau bicarakan tadi murka, marah. Nah, ternyata Rasul maksud saya tetap mendudukkan segala sesuatu pada porsinya. Jadi Rasul tidak serta-merta menyalahkan para sahabat. Mengapa? Karena kata Rasulullah paham kondisi para sahabat waktu itu, dan Rasulullah sendiri tahu bagaimana sepak terjang Abu Sufyan sebelum masuk Islam memang membahayakan kaum muslimin dan menyebabkan kaum muslimin banyak yang meninggal. Dan kemudian Rasul memberi nasihat kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar coba minta maaflah dengan para sahabat tadi, karena Rasul tahu bagaimana penderitaan yang mereka rasakan ketika Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy yang menyebabkan kehancuran, pembunuhan dan lain sebagainya terjadi. Akhirnya
Abu Bakar minta maaf dan ternyata para sahabat mengatakan wahai Abu Bakar, kau menjadi nasihat kami juga dan terima pun kalau seandainya ada salah, semoga Allah mengampuni dosa. Pemirsa Pramuka RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Jadi saya katakan tadi hadis ini menarik untuk kita. Bedah pertama, Islam tidak menafikan sisi manusiawi di dalam diri kita. Ketika muncul amarah, muncul dendam dan lain sebagainya, Abu Bakar datang membawa nasihat karena Rasul bersikap baik kepada musuh Islam yang kemudian akhirnya masuk Islam ini. Maka dia mengajak para sahabat yang diliputi dendam tadi untuk bersikap yang lebih baik. Tapi ketika Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan jangan sampai menyebabkan marah para sahabat. Bagaimana? Jadi di antara kesimpulan yang bisa kita tarik, yang pertama, sebagai mukmin kita harus mencintai dan bersikap lemah lembut kepada sesama muslim. Jadi baik kepada kaum fakir miskin di antara kaum muslimin ataupun kaum muslimin yang memiliki kedudukan yang mulia, harta yang banyak, pangkat dan sisi ketinggian derajat di dunia. Itu tidak boleh membedakan sikap kita. Jadi seolah-olah Rasul ingin mengingatkan Abu Bakar, jangan mentang-mentang Abu Sufyan itu bangsawan, kau nyalahkan para sahabat, padahal kau tidak tahu sahabat merasakan penderitaan ketika Abu Sufyan masih menjadi musuh kita. Kemudian hadis ini juga menjadi bukti tentang kemuliaan yang ada pada diri Salman, Suhaib dan Bilal. Salman, Suhaib dan Bilal ini adalah salah seorang di antara para sahabat yang berasal dari kalangan budak yang diselamatkan Islam setelah mereka terbebas dari budak dan kemudian menjadi masuk Islam dan menjadi para pembela Rasulullah yang paling semangat, yang paling getol. Nah, ternyata Rasul ingin menunjukkan dengan hadis ini betapa mulianya Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah dan Suhaib, meskipun mereka fakir, miskin di dunia, namun di mata Rasulullah adalah mulia, bahkan kemuliaannya menyamai seorang bangsawan Quraisy. Kemudian sebagai mukmin tidak boleh dengan mudah kita menafsirkan negatif perkataan para sahabat. Jadi para sahabat tadi itu kan Abu Sufyan ini terlewat baik. Jadi mereka ini ngobrol sama mereka, bukannya ngomong langsung dengan Abu Sufyan. Nah, jangan mudah menafsirkan dan mengambil sisi negatif dari perkataan sahabat. Husnuzan saja. Moga-moga dengan penjelasan hadis ini kita dapat menentukan sikap bagaimana cara kita bersikap dengan sesama umat Islam. Mohon maaf. Kami lanjutkan hadis yang ketiga, hadis riwayat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi kata Rasulullah, aku ini dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Dan Rasul asyara bis sababati wal wusta. Rasul menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dan mengatakan merenggangkan sedikit jaraknya. Seolah-olah Rasul itu ingin mengatakan betapa dekatnya Rasulullah dengan orang-orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim. Maka pemirsa Pramuka RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, masih ada beberapa hadis yang bercerita tentang bagaimana Rasul memuliakan orang fapa, orang miskin, termasuk juga anak yatim. Namun karena keterbatasan waktu, insya Allah akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di hadis ketiga ini Rasul ingin mengatakan, bagi yang ingin dekat dengan Rasulullah, salah satu caranya, tanggunglah kehidupan anak yatim, maka nanti kelak di surga, kita akan berdekatan dengan Rasulullah, seperti jarak antara telunjuk dengan jari tengah. Kiranya sikap kita semakin baik kepada orang-orang di sekitar kita karena keimanan, apakah mereka kaya atau miskin, mereka papa atau mereka kuat, mereka orang biasa atau orang berkuasa, mereka rakyat jelata atau penguasa, semuanya sama dalam ukhuwah, kita semua sama, setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat dengan segala macam kelebihan yang Allah berikan dalam kehidupan kita dapat berbagi manfaat, memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar, papa, fakir, miskin, dan termasuk dengan anak yatim. Dan itulah wujud persaudaraan sesama umat Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah kajian pada pagi ini dan semoga kita bisa bersua kembali secara live nanti Ustadz ya. Ya, insyaallah. Iya, terima kasih. Saya selalu Ustadz.
Amin ya. Ayo. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dulu Galau-Galau sudah kita ikuti program acara di pagi ini Hikmah Pagi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI dengan tema kajian tadi belas kasih kepada anak yatim. Dan semoga apa yang disampaikan menambah wawasan kita dan juga memberikan motivasi kita untuk lebih baik lagi di hari dan esok-esoknya hari-harinya lagi. Dan pastinya Dul, kita lanjut kembali program acara selanjutnya di Perempat RI Palembang Suara Budaya, Sumatera Selatan. Mance bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat Suara